Selamat sore jemaat yang terkasih, Shalom. Puji Tuhan. Majelis Gereja mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada semua warga jemaat dan para tamu yang beribadah di GKJ Bululor. Ibadah Minggu tanggal 30 Juli 2023 menggunakan liturgi leksionari baku dengan tema ibadah berjuang untuk harta yang paling berharga, yang akan dilayani oleh Pendeta Mardita Gandakusuma SSI dari GKJ Ngempon. Jemaat dimohon berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 3 ayat 1-2. Kami puji dengan riang. Sore hari ini, dan di dalam batin kita masing-masing mengaku demikian. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dipersilakan duduk kembali. Mazmur 105 ayat 4 menyatakan demikian. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Amin. Demikianlah nas pembimbing dalam kita berbakti pada sore hari ini. Jemaat yang terkasih, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 3, bait 3 dan 4. Kami puji dengan riang. Semua
dosa, kita maju dan bernyanyi, daya melodi serang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka kamu akan hidup." Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Jemaat yang terkasih, mari kita pujikan pujian penyesalan dari Kidung Jemaat 157 bait 1 dan 2. Insan, tangisi dosamu. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, ia kosongkan dirinya menjadi perantara. Yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkut berdiri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Syukur, pujian dan sembah kepada Dia, angkatlah yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersukacita. Kasih-Nya berkenan-kenan, dan dalam kuasa nama-Nya, kalahkanlah yang jahat, ingat darah-Nya yang kudus, yang bagi Allah Bapamu berharga tinggi amat. Saudara jemaat bangkit berdiri. Saudara-saudara umat Tuhan yang terkasih, sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28 yang mengatakan demikian. Kita tahu sekarang
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Salam Damai, sambil posisi kita tetap berdiri di tempat, sambil mengatupkan kedua tangan kita, sambil menengok ke kanan, ke kiri maupun ke belakang, sebagai salam kepada saudara-saudara kita. Salam damai. Jemaat yang terkasih, mari kita menyanyikan lagu nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 284 bait 1 dan 10. Pengikut Kristus, nyanyilah. Pengikut Kristus nyanyilah, berdendang dan menari, terhibur oleh kurnia, bersatu dalam kasih, terang ilahi berseri yang dari surga diberi, harganya paling mahal. Karyaku dan ajaranku mestilah kau terangkan, sehingga dunia penuh cemara kerajaan, bertemu pertahankanlah terhadap dali dunia, hayatilah sabdamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara umat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan sabdanya. Mari kita landasi di dalam doa. Saya hantarkan. Bapa Tuhan Sang Sabda yang menjadi daging, Yesus Kristus Juru Selamat kami, sore hari ini kami yang telah merindukan sabda Tuhan, ingin segera Engkau segarkan dengan pewartaan sabda. Maka sekarang kami doakan, kami pintakan berkat Tuhan untuk para pelayan lektor, pemazmur, dan pengkhotbah. Karena melalui mereka semua kami akan diantarkan belajar
tentang kebenaran sabda Tuhan. Sekarang berbicaralah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian 29 ayat 15 sampai dengan 28. Kejadian 29 ayat 15 sampai dengan 28. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel sebab ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Saud Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu, tetapi yang ke-7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawa kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa, budaknya perempuan, kepada Lea. Anak itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinan dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja padaku 7 tahun lagi." Ayat terakhir, ayat yang ke-29. Maka Yakub berbuat demikian, ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, Mazmur tanggapan pada sore hari ini akan saya ambilkan dari Mazmur 105 ayat yang ke-1 sampai ke-11, dilanjutkan ayat yang ke-45b. Saya akan membaca ayat yang menjorok ke kiri atau keluar, jemaat membaca ayat yang menjorok ke kanan
atau ke dalam. Dari Lembaga Kitab Indonesia diberi judul Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hei anak cucu Abraham hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Yang diikatnya dengan Abraham. Dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub. Menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan. Sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Dilanjutkan ayat yang ke-45b. Agar semua mereka tetap mengikuti ketetapannya. Dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Jemaat yang terkasih, akan kami lanjutkan bacaan kedua pada sore hari ini. Akan saya ambilkan dari Roma 8 ayat 26 sampai 39. Roma 8 ayat 26 sampai 39. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Allah-Nya, supaya Ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengarunikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka?
Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ayat yang terakhir, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil didasarkan pada Injil menurut Matius pasal 13 ayat 31 hingga 33, ayat 44 hingga 52. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti.
Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Amin. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Adalah wajar jika seseorang atau siapapun mendambakan sesuatu itu perlu perjuangan. Maka menjadi tidak wajar jika keinginan itu selalu ada dan terus melanda di dalam dirinya, tapi dia hanya berdiam diri saja. Maka itu menjadi tidak wajar. Yakub yang harus bekerja di tempat omnya 14 tahun tambah 7 hari. Kita mari sepakat bahwa itu juga wajar. Karena tadi kan diceritakan pada saat Yakub ingin mendapatkan Rahel, seorang yang menjadi pujaan hatinya, itu dia dipaksa untuk bekerja 7 tahun lamanya di rumah omnya, namanya Om Laban. Tapi di suatu ketika di tahun yang ke-7 mestinya, kemudian Om Laban ternyata ngebohongin Yakub dan diberilah anak sulungnya, yaitu Lea. Berarti menyemak. Lea. Dan kemudian Yakub tidak terima untuk itu. Loh, aku kan bekerja untukmu demi mendapat dambaan pujaan hatiku, yaitu Rahel. Tapi kenapa yang kau berikan adalah Lea, Om? Laban menjawab, tidak baik kalau menurut tradisi di sini tidak urut jagung. Rabi kuwi umume sing tuwa sik. Karena kalau tidak sing tuwa sik kudu gawe ingkung. Ya kalau orang Jawa kan begitu. Harus sing tuwa sik urut jagung. Maka lakoni sik olehmu bebojoan selama 7 hari. Baru setelah itu kamu akan kuberi Rahel sang pujaan hatimu. Tapi bekerjalah lagi 7 tahun lamanya, 14 hari lebih 7 hari. Wajar wong menginginkan sesuatu. Wajar, apalagi ini yang diinginkan adalah istri atau pendamping hidupnya. Maka saya sebut bahwa ini adalah sesuatu yang wajar saja. Demikian pula saudara-saudara, ibu bapak umat Tuhan yang terkasih, dalam keadaan tertentu jika kita mempunyai dambaan tertentu berkait tentang bacaan Injil tadi mengatakan, ada tanah yang memang di situ ada sesuatu yang menjadi dambaan kita. Sebutlah harta, sebutlah mutiara, atau misalkan di zaman sekarang umpamanya ketika aku melihat lemah iki kok ketoke apik banget. Aku share banget dengan lemah ini. Aku ingin mendirikan rumah di sini umpamanya. Maka menjual aset yang lain, kemudian supaya bisa untuk mendapatkan tanah yang memang itu menjadi dambaannya.
Dan itu saya bilang juga wajar adanya. Kewajaran yang berikutnya adalah ketika seorang pencari ikan menginginkan ikan yang baik, sing gede-gede, sing lemu, sing enak, sing kemedol, maka dia melemparkan pukat jaring, gampangnya begitu, di sekitarnya, dan supaya bisa ketika penuh ditarik ke pantai. Dan harus berjuang untuk milihin dulu, menyortir dulu, iki iwak sing payu apa ora, iki iwak sing enak pangan apa ora. Tapi kelihatannya kalau ikan itu enak pangan kabeh. Iki enak pangan apa ora, ini kemedol apa tidak. Wajar adanya, dan itu adalah perjuangan. Saudara-saudara umat Tuhan yang terkasih, celakanya sesuatu yang wajar kadangkala kemudian dirusak oleh pelakunya sendiri, yaitu dengan sesuatu yang tidak ideal, yaitu dengan berjuang dalam porsi yang keterlaluan, sehingga kemudian kita akan jatuh atau orang tersebut akan jatuh pada posisi yang serakah. Saya hanya membayangkan saja. Ketika tadi ada dalam bacaan bercerita tentang biji sesawi. Karena biji, maka pasti kalau akan ditanam, itu kan tidak mungkin bijinya siji terus ditanam ngono wae. Tapi pasti ada ukuran tertentu yang memang itu ketika diceblokke, kalau orang desa tahu nih, diceblokke, maka di situ ada ukurannya, harus diisi berapa. Jarak ceblokane, pirsa mboten nggih mriki ceblokke nggih. Nah, nggih ngitung ngoten niku. Itu diceblokke. Itu juga ada ukuran jaraknya. Saya hanya membayangkan ketika karena mempunyai keinginan tertentu dalam perjuangannya yang tidak ideal itu tadi, jarak yang mestinya misalkan 30 cm umpamanya, dikerepi, dibuat deket-deket. Dalam satu angan bahwa perjuangan ini tidak sia-sia kemudian mendapatkan banyak hasilnya. No, enggak. Tumbuhan akan bertumbuh secara kerdil. Nek orang ngandel ora ono sing tani kok nggih. Orang tua saya tani, jadi saya tahu. Nandur pari direngketke, nanti hasilnya pasti akan beda, yang memang itu harus ada dengan ukurannya. Jarak antara ceblokan siji karo ceblokan berikut. Jika dalam porsi yang tidak ideal. Yang kedua, saya membayangkan lagi ragi yang ada dalam perumpamaannya Tuhan Yesus tadi. Cobi penjenengan damel tape, ben sansaya legi ragine diimbui. Dadi ra. Apa istilahnya? Lodos. Ra dadi. Dipangan ya mesti nuwun sewu ya ora enak. Karena dalam porsi perjuangan itu kemudian kita tadi ya tidak ideal, maka dalam porsi yang keterlaluan sehingga serakah menginginkan sesuatu yang memang itu kumudu-kudu kata orang Jawa, dan harus dalam porsi yang sangat besar dan tidak ideal. Enggak jadi. Maka saudara-saudara, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, semuanya itu harus ditata dan berjalan memang sesuai dengan porsinya, sesuai dengan ukurannya. Berjuang akan menginginkan sesuatu pun juga jangan yang biasa sajalah, jangan yang muluk-muluk banget. Akan tetapi saudara-saudara umat Tuhan yang terkasih, meski kita pun juga sudah berjuang dalam keadaan yang sesuai dengan porsinya, tapi kadangkala kita diperhadapkan dengan situasi bahwa ternyata kita jenuh, merasa berat, kemudian memutuskan untuk mengatakan, aku tidak mampu. Karena menginginkan sesuatu, kemudian merasa berat, lalu mengatakan bahwa rasanya saya sudah nggak mampu. Ngelokro hidup ini. Dan itu ada dalam kehidupan keumatan. Manakala kita, saudara-saudara dan saya, kemudian juga diperhadapkan dengan situasi-situasi di mana di situ ada kesulitan menerpa. Di mana ada apa yang menjadi dambaan kita yang jane ya ora muluk-muluk, tapi kok suwimen tidak kejadian-kejadian.
tidak terdapatkan oleh kita. Maka kita merasakan dan mengatakan bahwa mungkin aku tidak mampu lagi. Saudara-saudara umat Tuhan, ini sebenarnya juga bagian dari seni kehidupan. Artinya, orang yang jenuh, orang yang bosan, orang yang berpikir bahwa kok ngene-ngene, tiwas aku berharap tapi toh tidak ada jawabnya sama sekali. Itu tuh sebenarnya juga wajar. Itu adalah bagian dari seni kehidupan. Jadi manusia itu kadang-kadang semangat, dalam berjuang juga begitu. Kadang-kadang sangat menggebu-gebu, pengen banget kok begitu. Menggebu-gebu sekali. Kadang-kadang semangat, namun juga pasti akan diimbangi dengan kejenuhan. Capek kalau aku semangat terus. Hidup menggereja kan juga begitu kan. Pada saat kita mempunyai keinginan tertentu, kita sangat menggebu-gebu. Aku kudu iso iki, aku kudu ning gereja kudu ono iki, kudu lengkap peralatan gereja harus sesuai dengan keinginanku. Kita menggebu-gebu banget. Tapi di tengah perjalanan kita akan ditemukan dengan situasi yang saya sebut sebagai seni kehidupan. Ora kabeh wong padha karo keinginan. Tidak semua pasamuan, tidak semua umat itu mempunyai semangat yang menggebu-gebu tentang keinginan atas kehidupan menggereja ini. Enggak. Maka orang mengatakan bahwa ojo-ojo yang aku inginkan atau perjuanganku iki ngloho wae. Enggak ada gunanya. Maka terus dilepas setelah itu. Dan di situ saudara-saudara maka perjuangan itu selesai. Perjuangan itu kemudian berhenti begitu saja walaupun kita sudah sangat menggebu-gebu dan mengerjakan sesuatu itu sudah sebaik-baiknya. Tapi ketika orang Jawa semarangan mengatakan ketanggor kaya ngene, maka yang terjadi ya sudah deh. Saya lebih baik tidak mengerjakan dan tidak berjuang untuk itu. Saudara-saudara, ini wajar. Inilah seni kehidupan. Tidak ada yang spektakuler kok dari sesuatu yang tadinya semangat, tapi ketika tidak ada penerimaan atau tak kunjung sesuai dengan yang kita inginkan, kemudian kita ngelokro. Itu wajar. Itu manusiawi banget. Jika pesamuan boleh begitu, pendeta kan juga boleh begitu. Kuene wis menggebu-gebu untuk kehidupan berpelayanan begitu. Ketanggor pesamuan yang males. Boleh enggak juga pendeta begitu? Kita sudah sangat menggebu-gebu, semuanya saya kerjakan, semuanya kami lakukan, semuanya kami persembahkan. Yo waktu, yo kesel, yo jarak. Ada warga Blotongan kok begitu. Ada jarak yang jauh, yang memang itu bisa jadi menjadikan aku semangat ingin melayani di sana. Jebul ning kene alah sing mangkat sithik. Kebaktiannya enggak menarik. Glokro. Ogah-ogahan. Saudara-saudara umat Tuhan, di dalam keadaan yang demikian kita kemudian disemangati lagi dalam berita anugerah, berita pengampunan yang itu menjadi materi kita yang kita gumulkan pada petang hari ini. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Catatan yang pertama adalah Allah yang turut bekerja itu adalah demi kebaikan mereka dan mengasihi Dia. Kita boleh berjuang, kita boleh melakukan sesuatu yang itu minta berkat oleh Allah. Tapi ingat bahwa Allah yang datang dan turut bekerja itu, yang menyemangati kita, yang ikut membantu di dalam perjuangan itu adalah demi sesuatu yang memang itu baik dan mengasihi Dia. Maka ketika kita mengerjakan sesuatu dan itu dalam keadaan yang tidak mengasihi Dia, tidak mengasihi Allah, boro-boro diberkahi. Allah pun juga mungkin tidak
berkenan atas yang kita kerjakan. Yang kedua dan yang terakhir, meh rampung, sesuai dengan rencana Allah. Meski perjuangan kita sangat menggebu-gebu, aku menginginkan ini semangat terus begitu, losdol begitu. Tapi jika itu tidak rencana Allah, maka bisa jadi Allah tidak turut bekerja atas itu. Maka saudara-saudara umat Tuhan yang terkasih, pangrukti atau imam ibadah tadi mendoakan saya, biarlah semua yang dilakukan ini sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Dan bukankah itu juga isi doa-doa kita? Pasti akan bang, supaya kami sehat sesuai dengan kehendak Allah. Kami doakan orang ini yang sakit supaya bisa sembuh dan bisa kembali dalam kehidupan berjemaat sesuai dengan kehendak Allah. Itu batasnya. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, berjuang untuk sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita, toh ternyata jika Allah turut bekerja itu ada syaratnya dalam tanda kutip. Syarat itu adalah demi kebaikan dan mengasihi Dia, dan harus sesuai dengan keinginan Allah, bukan lagi keinginan manusia semata. Maka saudara-saudara umat Tuhan yang terkasih, berjuang untuk harta yang paling berharga adalah bagaimana kita menghidupi, sama seperti yang dilakukan oleh Yakub. Kita tahu kan siapa itu Yakub? Menurut perjanjian lama, Yakub itu artinya pembohong. Nggih toh? Maaf, ada yang namanya Yakub. Kok gak ono sing jenenge Yakub. Yakub itu artinya pembohong. Ya mbok diwaca kitab suci ini. Artinya pembohong. Tapi jika memang itu adalah kehendak Allah dan itu melakukan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, maka Allah berkehendak atas kehidupan Yakub. Piro suwene to maaf ya, mateni Yakub. Piro suwene Yakub yang bacaan 2 minggu atau 1 minggu yang lalu. Yakub menjadi seorang yang kelambrangan karena takut dipateni oleh Esau. Piro suwene to mateni Yakub. Kalau orang Semarangan mengatakan kan begitu. Piro suwene goleki Yakub itu. Tapi toh nyatanya Yakub sampai diantarkan ke rumah omnya, namanya Om Laban itu. Dan kemudian baik kepada Yakub diberikan Leane diwenehke, Rahelnya juga diberikan. Perjuangan itu terus dilakukan demi sesuatu yang berharga di dalam dirinya, dan itu memang sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudara umat Tuhan yang terkasih, maka mari terus berjuang untuk menggapai rencana Allah yang memang itu adalah harta berharga di dalam kehidupan kita. Teruslah berjuang, jangan tinggalkan semangatmu, kata orang anak muda, supaya memang kita selayaknya memang mengerjakan itu, dan itu wajar di dalam kehidupan keumatan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Dalam saat teduh akan ada persembahan pujian dari ibu-ibu Rento ono bapake. Judulnya Tangan Tuhan Menyelamatkan. Kasumanggaaken.
Terima kasih pelayanannya ibu-ibu yang tidak mau disebut namanya. Semoga di kesempatan lain dapat mempersembahkan pujian. Matur nuwun. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih. Marilah saudara-saudara kita bersekutu di dalam doa. Saya hantar. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang tidak tinggal diam atas segala kesesakan yang kami rasakan, atas susahnya perjuangan yang kami lakukan di dunia nyata pada saat ini. Maka Engkau memberikan firman untuk kami, menyemangati kami kembali, sehingga kami akan terus berjuang demi harta yang berharga di dalam kehidupan kami. Yang itu semua kami sesuaikan, kami teladankan dengan rencana Allah di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk kehidupan berjemaat Tuhan oleh umat Tuhan yang berada di Gereja Kristen Jawa Bululor di tempat ini. Kami doakan ada bagian dari kami, warga jemaat yang telah usia lanjut. Kami doakan Ibu Prastiwi, Ibu Deborah Sudewi, Ibu Bambang Sumitro, Ibu Endang Suparti, Bapak Surono, Ibu Surono, Ibu Kusairoh Sumarno, Ibu Sumeri, Ibu Supini, Ibu Sundoyo, Ibu Eti Indrowati, Ibu Sumarni Jaswati, Ibu Atiyah Sugito, Ibu Sri Panganti, Bapak L. Sugiono, Ibu Poniem, Ibu Sri Endah, Ibu RR Suwartiyah, Bapak Sumar, atau bisa jadi ada bagian dari keluarga kami di jemaat di GKJ Bululor yang sudah adioswo dan belum dapat kami sebutkan keberadaannya satu persatu. Bisa jadi mereka juga di dalam kelemahannya karena sakit, juga yang memerlukan penanganan khusus. Kami sadar kami lemah ya Bapa, maka mohon pertolongan Tuhan untuk Engkau juga terlibat di dalam merawat dan melawat saudara-saudara kami ini. Sehingga selalu ada kekuatan baru, ada penghiburan, ada kekuatan dan kesehatan, sehingga terus dapat mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Kami juga doakan bagian dari umat Tuhan
yang mungkin pada saat-saat ini anak-anak kami telah memasuki bangku sekolah, kelas yang baru, juga dalam persiapan untuk memasuki dunia perkuliahan bagi mereka yang masuk di dalam perguruan tinggi. Demikian pula mungkin yang ada melanjutkan untuk bekerja. Tuhan sendiri yang akan menuntun perjalanan peziarahan kehidupan mereka sesuai dengan yang harus dikerjakannya dan menjadi tanggung jawab mereka. Bapa, kami doakan gereja kami di GKJ Bululor ini juga pelayanan-pelayanannya. Kami bersyukur berada terhimpun di dalam pelayanan GKJ Bululor ini. Maka ungkapan syukur itu kami naikkan dalam bentuk-bentuk nyata yang dapat kami kerjakan di dalam pelayanan-pelayanan yang bisa dan mampu untuk kami lakukan demi persembahan yang nyata dalam kehidupan berjemaat kami ini. Kami doakan pelayanan majelis, penatua, pendeta, dan diaken. Kami doakan juga badan-badan pembantu pelayanan gerejawi yang lain, komisi-komisi, tim, kelompok atau blok, panitia-panitia, dan apapun yang bekerja melayani Tuhan melalui jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan memakai kami, sehingga kami yang ada di dunia ini, yang ada di gereja ini, selalu mencitrakan Kristus melalui kegiatan keseharian kami. Negara kami Indonesia dan pemerintahannya, yang tahun ini, tahun depan memasuki tahun politik, maka kiranya Tuhan juga memberikan marifat hikmat bagi kami, supaya tetap dapat dalam keteduhan hati menjadi warga negara yang baik, turut serta di dalam perdamaian, menciptakan kerukunan, sehingga ketentraman kami rasakan baik di sekitar kami, juga dalam lingkup yang lebih luas. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, syukur dan syafaat kami. Kami sadar ada dosa dan kesalahan yang kami perbuat, maka kami mohon pengampunan dari Tuhan. Kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini di dalam genggaman tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan mengaturkan persembahan untuk Tuhan. Dasar persembahan diambilkan dari Amsal 22 ayat yang ke-9. Demikian, orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Persembahan akan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 450, bait yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Kita akan bersama memujikan untuk bait yang pertama dan kedua terlebih dahulu. Kantong persembahan diedarkan diiringi musik saja. Bait yang ketiga kita pujikan dengan bangkit berdiri. Kidung Jemaat 450, hidup kita yang benar. Dalam Kristus
Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Apa arti hidupku? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus menebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang maha mulia, kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas semua penyertaan-Mu dalam ibadah minggu ini. Terima kasih buat firman yang sudah kami terima pada ibadah saat ini yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Mardita Ganda Kusuma SSI. Kiranya firman ini dapat menjadi berkat rohani dan kami mampu menjalankan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Mardita Ganda Kusuma SSI. Kiranya Tuhan selalu memberikan berkat-berkat limpah dalam kehidupannya dan di dalam setiap pelayanannya dimanapun beliau berada. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan berkati dan sucikan, sehingga persembahan ini senantiasa menjadi kemuliaan dan pelayanan terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan juga memberkati jemaat yang sudah memberikan persembahan, agar senantiasa mempersembahkan dengan ketulusan dan kesungguhan seturut kehendak-Mu. Mohon berkat juga untuk majelis yang mengelola persembahan ini, agar senantiasa dimampukan melayani dan bertanggung jawab di dalam Engkau. Jika sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhan menuntun dan menyertai perjalanan pulang kami, dan kami dapat sampai di rumah dengan selamat. Bapa, berkati rumah ibadah yang hendak kami tinggalkan. Engkau menjauhkan dari segala mara bahaya dan segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Seluruh doa ini kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami juga hendak berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara umat Tuhan yang terkasih, marilah kita tutup ibadah pada sore petang ini dengan bersama-sama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 332. Bait pertama dinyanyikan dengan duduk, dan bait berikutnya nanti dinyanyikan dengan berdiri. Kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Di
bangkit berdiri. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalang-Nya musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Saudara-saudara umat Tuhan yang terkasih, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara semua damai sejahtera. Amin.